Halo, halo, selamat siang Ibu dan Bapak. Jadi, selamat datang kembali ya di pembahasan market kali ini. Jadi, kita bisa melihat pergerakan IHSG beberapa hari ini jos banget sih. Ya, ini tandanya apa? Sudah mulai ada pembalikan arah. Nah, seperti video yang kita lihat sebelumnya, bahwa si IHSG ini sudah capek turun. Berulang-ulang saya sebut capek turun. Kita lihat IHSG itu mau coba stay di atas 7.000. Nah, kondisi itu ya sudah kita lihat IHSG memberikan ekor cukup panjang di beberapa hari sebelumnya. Ada satu, dua, tiga, empat. Nah, setelah tanggal 8 April kan semua sentimennya cukup bagus, mulai dari eh, geopolitik yang perangnya mau di hold, kemudian apa saham-saham konglonya sudah turun cukup dalam dan tidak memberikan support yang baru. Nah, di tanggal 8 April ya, itu pergerakannya cukup bagus, bisa lebih dari 2%. Nah, orang sebagian menyangka akan bisa jadi reversal. Cuman kalau kita lihat kemarin itu 4% kan ya, dan sempat dibuka juga besoknya eh, merah dulu, sempat turun sedikit dan kembali memberikan penutupan candle hijau. Nah, di candle kedua ini sebenarnya ini merupakan sinyal bahwa partisipasi dari pihak fund manager atau big player itu udah mulai masuk ya, dikonfirmasi dengan satu eh, support dan resisten gitu kan. Kemudian nanti sebentar lagi garis EMA-nya juga akan cross ke atas. Nah, kalau kita lihat ke histori ke belakang, selama ini di atas 7.200, target kenaikan berikutnya itu bisa digeser ke area sini nih, sekitar 8.000 lah target berikutnya. Berarti ada sekitar 450 poin IHSG harus naik. Nah, mungkin kalau kita lihat di sini ada gap yang harus ditutup sebenarnya. Cuman kita cek ke belakang, apakah di sini penurunannya sudah selesai atau gapnya sudah ditutup atau enggak. Kalau misalkan dari pengamatan saya ya, ini gap sebenarnya hitungannya sudah pernah dilewati, baik yang turun maupun yang naik. Itu gap ini bisa jadi sudah selesai dilakukan di masa yang lalu, ya. Nah, ini kan ceritanya IHSG sedang downtrend. Setelah kena ke area deket-deket support, ya, meskipun ini penurunannya nggak sampai 6.800, tapi estimasinya nih selama di atas 7.200 targetnya ke 8.000. Ini bisa nggak ada kemungkinan ditutup nggak? Tidak. 70% tidak akan perlu ditutup karena ini sudah periode lalu di tahun 2025 bulan Juli. Nah, yang diperlukan sekarang itu adalah sejauh mana IHSG akan melakukan terus kenaikan. IHSG kalau kita lihat kan memang digerakkan oleh perbankan, kemudian grup konglo. Nah, patokan itu yang harus kita lihat. Nah, bisa jadi ini kan targetnya ke atas ya, si IHSG itu eh, targetnya 8.000. Cuman seiring berjalannya waktu kan tidak akan garis lurus diagonal ke atas. Kemungkinan juga bisa jadi si IHSG-nya bergeraknya zigzag. Ntar saya gambar, bisa jadi seperti ini. Tapi target terdekat adalah 8.000 ya. Nah, IHSG sih sudah memberikan sinyal positif, sentimennya sudah positif semua, orang-orang udah kembali masuk. Nah, yang bisa kita lihat kembali adalah grup Barito.
Di eh, di channel saya sudah kasih tahu pergerakan grup-grup Barito udah keluar semua kan stock picknya dan most likely kita masuk di tanggal 1 lah ya. Seperti itu. Jadi sekarang udah mulai naik di atas 30%. Nah, misal grup Barito ini targetnya adalah terdekat di 2000. Nah, biasanya kalau saham sudah kena ke area resistance biasanya tuh dia akan memberikan base dulu. Di sini ya nanti akan ditentukan kembali naik ke atas atau sideways lagi. Sidewaysnya gini, 1.500 poin berkisar seperti itu. Kenapa si Barito menarik? Lihat, Barito tidak turun di bawah 1.200 closingnya ya. Kemudian volumenya sudah build up. Ini tandanya partisipasi sudah mulai naik. Makanya kemarin saya infokan kalau ini si Barito itu menarik karena volumenya udah build up. Ya udah kalau yang udah beli di sekitar 1.300 ya udah sekarang tinggal memetik hasilnya. Targetnya di 2.000, tapi kalau misalkan dirasa sudah cukup di 1.900, which is fine, ya udah cukup menarik. Barito BRPT. Kemudian kita lihat anak-anak Barito itu adalah brand. Brand sudah saya infokan di sekitar 4.300. Ya, karena ini cukup menarik nih, 4.300, 4.400. Sekarang udah 5.800. Dan sudah kena target kenaikannya nih sekitar 6.000. Nah, biasanya ini kan kita lihat by technical. Kita lihatnya di buy MA. Kemungkinan dia akan retrace dulu untuk sebentar. Nanti setelah retrace mungkin 5.200-an, dia lanjutin lagi targetnya. Nah, cuman balik. Barito itu bergerak secara grup. Jadi kita lihat pantau pergerakan grupnya. Bisa jadi dia diturunin swing dulu ke bawah untuk mencari pijakan support berikutnya, kemudian lanjutin ke bagian atasnya. Yang cukup cepat naiknya adalah TPIA. Ini kemarin TPIA adalah tipe saham yang memang pergerakannya lelet gitu kan. Nah makanya kemarin ketika turun banyak, saya kira sih nggak bakal sebanyak itu naiknya. Gitu. Jadi nggak gitu ngerekom lah. Tapi ternyata tanggal 9 sama 10 volumenya luar biasa. Jadi yang kalau beli di 4.000 ini udah 50% nih profitnya gitu. Which is Senin gimana? Grup Barito kemungkinan akan ada aksi profit taking lah ya, karena ini udah deket-deket sama area resistance-nya semua Barito. Jadi kalau yang punya posisi mau take profit dulu, monggo nggak apa-apa gitu kan. Ini kita ngambil momentum. Kenapa makanya scalping ini pas banget untuk bisa mengambil momentum ketika saham-saham sudah capek turun, kemudian reversal ke atas. Ya, kita bisa ambil, ya kalau mentok-mentok 50% ya, at least kalau enggak 20% sih dapat gitu. Ada tuh di grup Pak Johar nih. Pak Johar mainnya di cuan. Ini lihat, kalau kita lihat di saham-saham Barito yang tadi ya, ini contohnya cuan, tadi brand, gitu BRPT, semua ngasih sinyal sellernya lumayan banyak nih, gitu. Ada candle, ada jarum atasnya, which is ini menandakan bahwa sudah mulai banyak tekanan jualnya. Jadi kalau misalkan dirasa sudah cukup profitnya, take profit dulu juga nggak apa-apa, ya. Kemarin juga Bu Harni juga ini nih, ini harus mulai hati-hati karena candlenya tuh 3 kali sudah memberikan jarum, ya. Jadi kalau sudah dirasa cukup profitnya, take profit aja. Mau di hold juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman Petro ini lumayan tekanan selnya lumayan gitu. Oke, ini dari grup Barito. Coba kita geser ke grup sebelah, Happy Hapsoro. So far ini berada di area resistennya nih 1.200-an lah. Harus dicek ini dia kuat di atas 1.200 apa tidak. Karena ini 3 hari udah mulai ada ekornya gitu, udah mulai rada-rada capek. Make sure harus di atas 1.200 karena kalau enggak ini ada potensi kalau nggak kuat nih dia turun lagi ke sini ke 900-an. Di 900-an nggak kuat, ke sini turun lagi ke bawah di area
585. Tapi kalau kuat balik lagi ke atas. Tapi kalau udah break di bawah 900 itu udah wassalam sih. Udah nggak ada udah nggak ada power lagi buat naik, beneran dibuang-buang. Kalau nggak ya kita akan kembali ke atas. Target berikutnya sebenarnya tuh di sini nih. 1800 dulu, kemudian ke 2300, naik lagi ke atas. Skemanya seperti itu. Ini kesukaan Bu Farahia nih. Terus kita lihat lagi Raja Ratu. Raja Ratu moralnya sama. Raja juga udah mulai ada, udah kena resistance. Ini kalau dari pattern sama banget nih. Raja, Ratu, Bufa. Oh, gitu. Tapi ini Raja Ratu Bufa itu masih ada potensi bisa connect juga nih. Karena tidak turun lebih rendah daripada spot berikutnya. Cuman ya area resisten atau supportnya ya sekitar 8, ini sekitar 10 persenan gitu. Tidak sekencang grupnya Barito, tapi masih oke. Inet, Inet juga ini sama kan apa jalur atasnya lumayan tebal nih. Mesti harus hati-hati gitu. Kemarin tuh lihat Diva. Diva ini sih karakternya kalau satu hari naik besoknya bisa langsung turun. Cuman ya kita pantau dulu aja gitu. Lanjut OPMS. OPMS juga more sama. Cuman kemarin itu volumenya lonjak sangat besar. Kemungkinan ada sesuatu. Ini banyak nih. Harusnya memang dipantau buat watchlist nanti hari Senin. Padi juga sama, ini lompatannya cukup besar, menarik sih gitu. Ini masuk di pantauan. Nah, ini grupnya Bakri nih, Dewa. Ini juga volumenya udah lumayan up ya. Masih ada power untuk kembali naik ke atas. Karena ini volumenya cukup besar di periode seperti ini. Dia lagi coba kembali ke atas. Seperti yang sering saya bilang, polanya itu akan membentuk huruf U dua kali. Break sini, sini, ya, lanjut ke atas. Gitu, Bakri and Brother. Polanya udah kelihatan, sama kayak volume juga nih. Jika kita lihat volume seperti ini menandakan bahwa orang-orang yang masuk di area sini, ya, itu masih di atas, dan ketika harga turun, mereka nggak buang barang. Mereka masih nge-hold. Bisa jadi juga ketika harga turun di 100-an, mereka beli lagi. Gitu, average-nya jadi average turun. Ini build up sudah setup-nya nanti ini lumayan menarik sih BNBR. In the long run bisa bergeser lagi. Huruf W atau U dua kali W gitu. Ini masih menarik. Bumi gimana Bumi? Bumi boleh. Bumi juga sekarang berada di area support resistance di 240-an. Bisa ada potensi naik nggak? Ya, bisa. Kita lihat aja pergerakan dua emiten itu mirip-mirip. Kemarin tuh ada banyak yang cerita masih support di sekitar 400-an. Ya, semoga lah ya. Ya, tugasnya itu dia harus stay di atas 240. Ini sih yang diharapkan. Jadi skemanya nanti dia naik ke 348, 350 lah ya. 350, lanjutin lagi ke 454. Cuman ya ini pergerakan sahamnya Bumi itu candle hijau sama merahnya ini sih selang-seling. Jadi mesti siap dengan goncangan tiap hari gitu. Kadang merah, kadang hijau, hijau, merah gitu. Oke, menarik sih ini. Masih oke, masih oke. Pergerakannya masih oke. Ini yang cukup menarik tuh kemarin MSC Digital, MSIN. Kita udah info dari sekitar 600 lah. Cuman nggak nyangkanya adalah sampai ke 1300. Kan skemanya itu adalah pergerakannya 500, ke lanjut ke 600, dari 600 ke 800-an, ya. Dari 800 ke 1000. Nah, di 1000 ini ya ternyata kan membuat base selama 3 hari, baru lanjutin lagi kenaikan.
Ini kemungkinan sih masih kuat ke targetnya 1.700-an ke resisten sebelumnya. Bagus sih. Ini sentimennya. Cuman karena MNC, saya itu kemarin agak sedikit takut sama riskan nih kok bisa sustain naiknya. Karena biasanya tuh MNC ya nggak lama-lama. Kalau kita lihat ke yang lain, misalnya ke PIG, ya, kemudian MNCN, ya nggak lama, cuman sehari 2 hari udah 2 hari, dimin aja terus. Atau mungkin bisa jadi sekarang adalah saatnya grup MNC manggung, bisa jadi. Grup Konglo ini kayaknya udah ngumpulin cukup uangnya untuk naikin, bisa jadi. Makanya kita pantau terus. Terus kalau properti-propertian, nggak usah lah, udah skip dulu aja, nggak menarik. Ya, perbankan gimana Om? Kita lihat BBCA. BBCA tuh kemarin kan udah ada candle hijau, habis merah dalam terus hijau. Nah, sebenarnya kalau dia tidak memberikan penurunan lagi di bawah 6.400 lah ya, masih ada potensi kan, masih ada potensi untuk apa? Jadi sideways ya BBCA. Kemarin habis bagi dividen juga, ya udah nikmatin aja ini untuk kenaikan pergerakan sahamnya. Gitu. Kalau orang netizen bilangnya uang duka karena harga sahamnya turun terus. Tapi BBCA ya kalau beli saham perbankan usahakan cicil dulu aja karena kalau dari gambar sih sama pattern ini masih downtrend. BBCA apalagi. Lanjut BMRI, BMRI juga ya area persimpangan. Sistemnya ingat beli cicil BBNI. BBNI ini lebih bagus sih karena dia udah kembali di atas 3.600. Nah, kalau mau mulai cicil, cicil duluan cicil BNI aja. Selama di atas 3.600 sih bisa di hold target terdekat di 4.400 atau 4.500-an lah. Berarti ada spare sekitar 800 900-an atau kurang lebih 30% lah potensi upside-nya. Nah, itu bisa mulai dibeli cicil. Kalau kalau area dekat-dekat support begini mah mau langsung nominal gede juga nggak apa-apa nih. Beda sama BMRI sama BBCA tadi. Agak nanggung soal posisinya. Kemudian BBRI. BRI sebenarnya ini ya selama di atas 3.300 hopefully sih masih kuat ya. Cuma kalau kita lihat ke belakang agak riskan sebenarnya. Idealnya kalau dia dibalik di atas 3.600 beli, banyakin. Tapi ini kan posisinya masih downtrend nih. Turun terus posisinya di sini 3.200, 3.300 lah. Jadi ini ya cicil aja bentukannya. Ya, hopefully dicicil-cicil dan lanjut naik. Tapi kalau nominal gede jangan dulu gitu. BBCA, BMRI gitu kan. Nah, perbankan make sure kalau mau masuk masih BBNI sih yang menarik. Tapi yang lain tar dulu. Kenapa lebih memilih BBNI? Ini ada candle merah ke bawah, kemudian langsung kembali ditarik naik ke atas. Tandanya berarti orang-orang willing untuk membeli atau sebutannya ini nggak bisa turun lagi nih, udah pasti gue kolekin. Dan kemungkinan juga para bank itu juga melakukan buyback biar harga sahamnya nggak terlalu turun sebanyak itu. Pasti sih, nyiapin lah dana untuk buyback. Gitu. Oke, apalagi nih? Eh, FPNI. FPNI sebenarnya udah menarik nih. Udah naik, sudah turun. Nah, udah mulai tidak memberikan penurunan di bawah 350. Sekarang 460, kemungkinan akan ada sideways. Tapi di sini sudah ada lonjakan volume sedikit. Pantau dulu aja. Bisa jadi skemanya kalau modelan begini, ya gini-gini dulu. Nanti, nah ada waktunya, udah cukup, sideways, set, naik ke atas. Gitu. Laporan keuangan FPNI juga setahu saya tahun ini lagi jelek karena kan dia petrochem. Jadi
harga-harga minyak kayak TPIA dan produk-produknya itu petrokimia lagi nggak bagus. Jadi itu berdampak ke laporan keuangan. Tapi so far ini masih ada potensi gitu. Ya, jadi sekian pembahasan dari saya. Mungkin next kita akan bahas-bahas lagi. Nantikan dan jangan lupa ramaikan grup. Oke, selamat siang. Happy nice weekend.